Hai lovers, jumpa lagi dengan saya Dr. Seso Sulijaya Siono, spesialis andrologi di channel kesayangan kita Asmaraku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai pertanyaan yang masuk ke tim Asmaraku seputar masalah stamina dan vitalitas pria. Check it out. Oke, ini pertanyaan sering banget ditanyakan ke saya sebagai seorang dokter spesialis andrologi. Nah, gimana sih ciri laki-laki yang vitalitasnya sehat? Nah, salah satu cirinya adalah dari ereksinya. Bukan ereksi tahan lama, tapi ereksi yang optimal. Nah, derajat ereksi laki-laki sebenarnya dibagi 4. Yang pertama, paling lemes seperti tahu atau tape. Lebih keras dikit seperti pisang tanpa kulit. Lebih keras lagi seperti pisang dengan kulit. Nah, yang keempat nih, yang paling bagus, yang paling keras seperti terong atau timun, bahkan kerasnya bisa seperti kayu. Nah, dikatakan vitalitasnya sehat, prianya sehat adalah kalau misalnya ereksinya optimal, yang derajat 4 tadi seperti terong atau timun. Berapa sih waktu ideal sejak ereksi hingga ejakulasi atau ngecrot? Dikatakan tidak ada yang ideal. Namun, definisinya menurut Lembaga Seksologi Dunia dikatakan bahwa ejakulasi dini adalah ejakulasi yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit sejak penis masuk ke dalam vagina. Nah, jika lebih dari 1 menit masih dikatakan normal. Dok, tapi isi saya masih ngeluh, kurang lama. Ada nggak sih tipsnya? Nah, itulah pintar-pintarnya laki-laki. Nah, tips dari saya, ingat 3C. Apa saja itu? Pertama, calm. Kita harus kalem. Yang kedua, confidence, percaya diri. Dan yang ketiga, C, kontrol. Kita harus mengontrol. Nah, untuk mengontrol ada banyak tipsnya. Mulai dari kita sering latihan senam Kegel, lalu juga ada yang namanya squeeze teknik, teknik meremas, atau start and stop teknik. Stamina dan vitalitas pria bisa menurun oleh banyak faktor. Secara garis besar saya bagi 2. Pertama, faktor psikis. Biasanya karena stres, kerjaan, atau stres menghadapi istri juga bisa menyebabkan staminanya menurun dan vitalitasnya juga menurun. Yang kedua, faktor fisik. Ini bisa akut atau baru sebentar atau proses sudah lama atau kronis. Kalau akut bisa karena kecapean, kelelahan karena kerjaan. Kalau faktor yang kronis sudah menahun bisa karena berbagai penyakit. Misalnya, apa saja? Pertama, diabetes atau penyakit gula. Kedua, kolesterol, kegemukan, hipertensi karena merokok. Selain itu, bisa juga karena faktor hormon testosteron yang kurang optimal pada usia tua misalnya. Nah, belum tentu. Libido berbeda dengan yang namanya vitalitas. Libido atau gairah seks ditentukan oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteronnya optimal, maka libido atau gairah seksnya juga optimal. Tapi vitalitas ditentukan oleh faktor lain. Kesehatan fisik, terutama kesehatan pembuluh darah. Nah, ini ditentukan banyak faktor. Kebiasaan buruk seperti sering begadang, selanjutnya merokok, minum minuman beralkohol, kegemukan, penyakit gula, hipertensi, itu akan mempengaruhi kesehatan pembuluh darah, sehingga vitalitas juga akan menurun. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Dok, ada nggak sih makanan yang bisa meningkatkan vitalitas pria? Sebenarnya tidak ada makanan yang khusus untuk vitalitas pria. Yang terbaik adalah makanan yang bergizi. Gizinya seimbang. Perbanyak buah dan sayur. Selain itu, kurangi makanan cepat saji,
makanan yang berlemak, karena semua akan mengganggu vitalitas pria. Di samping itu juga banyak makanan yang kita sebut afrodisiak, yaitu makanan yang dipercaya bisa meningkatkan libido atau gairah seksual. Oke, tadi sudah dari makanan, yang terpenting adalah makanan yang bergizi, makanan sehat. Nah, selain itu perlu dibarengi dengan kebiasaan atau gaya hidup sehat. Misalnya, dari istirahat yang cukup. Istirahat 6 hingga 8 jam setiap hari. Selain itu juga rutin berolahraga. Berapa kali, Dok? Seminggu 3 hingga 4 kali, selama 30 hingga 45 menit. Nah, selanjutnya kurangi kebiasaan yang jelek lain. Stop rokok. Kurangi atau stop minuman beralkohol. Lalu juga kelola stres dengan baik. Dok, vitalitas saya sekarang menurun. Bisa dibantu dengan apa? Perlukah minum suplemen? Lah, sebelum minum suplemen, biasanya saya akan bilang, kita cek dulu. Adakah penyakit-penyakit, misalnya penyakit gula, hipertensi, kolesterol, yang menyebabkan vitalitas tadi menurun? Ataukah hanya karena stres atau kecapean? Nah, jika hanya karena stres atau kecapean, bisa dengan suplemen. Untuk apa? Memelihara stamina tubuh dan kebugaran secara umum. Oke, sekarang staminanya, vitalitasnya menurun. Dok, boleh nggak sih saya minum obat kuat? Secara garis besar, untuk meningkatkan vitalitas dan stamina pria, bisa caranya instan maupun yang agak lebih rumit dengan produk alami. Nah, untuk yang instan, seperti obat kuat yang dijual di pinggir jalan itu, memang menimbulkan efek yang cepat. Tapi kita tidak bisa mengetahui masalah mendasar dari masalah penurunan stamina dan vitalitas pria tersebut. Nah, kalau produk suplemen yang herbal dibuat dari bahan dasar yang alami, produk herbal ini bisa meningkatkan kebugaran, kesehatan secara perlahan-lahan sehingga lebih aman. Banyak sekali produk herbal yang isinya bermacam-macam tanaman. Nah, yang paling penting adalah kandungan atau isi dari tanaman herbal tersebut. Jangan-jangan malah kelebihan dosis juga karena kandungannya bermacam-macam. Juga tidak baik kalau kita tidak tahu kandungan atau isinya. Nah, kandungan apa sih, Dok, yang paling baik dari tanaman herbal yang bisa memperbaiki stamina atau vitalitas pria? Banyak sekali. Bisa dari yang namanya tongkat ali, pasak bumi, ginseng, purwaceng, dan lain sebagainya. Testosteron yang rendah. Jadi hormon testosteron adalah hormon yang terpenting bagi laki-laki. Ibaratnya bensinnya laki-laki. Fungsinya apa saja? Pertama, untuk libido atau gairah seksual yang oke. Yang kedua, untuk memelihara stamina serta vitalitas pria sehingga ereksi tetap optimal, tetap keras seperti terong atau timun. Yang ketiga, dia juga mempunyai fungsi untuk memelihara proses pembentukan sperma agar tetap oke. Nah, jika kadar testosteron kurang optimal atau rendah, akan mempengaruhi proses pembentukan sperma. Jangan-jangan sperma malah jelek, baik itu jumlahnya, gerakannya, maupun bentuknya atau morfologinya. Nah, lovers, sudah jelas bukan? Cukup sekian video Q&A dari saya. Jangan lupa nih untuk subscribe, komen, like, and share YouTube channel dari Asmaraku. Jangan lupa juga nih follow Instagram saya @sesosulijaya dan juga Instagram Asmaraku @asmaraku_id. See you.